Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnul qulub wa bi fadlihi tugfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maun. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hati menjadi bersih karena ibadah puasa. Puasa yang kita lakukan, apa sih tujuan puasa? Kita semua tahu ayatnya. La'allakum tattaqun. Agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Yang namanya takwa, mengerjakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Yang harus kita ketahui, Rasul mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Idza sholahat sairu jasadihi wa idza fasadat jairu jasadihi ala wahyal qalbun. Dalam sebuah tubuh ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, seluruh tubuh baik. Kalau daging ini busuk, seluruh tubuh akan busuk. Apa itu hati? Bu, hati ada di belakang wajah kita. Kalau orang yang hatinya baik, mukanya sumringah enggak? Iya. Senyum enggak? Tidak. Kalau orang yang hatinya busuk, dia jengkel, dia kesel, dia hasad, dia dengki. Kira-kira mulutnya manyun apa senyum? Manyun. Wajah ini cerminan hati. Makanya Rasulullah menyatakan tadi, kalau hati baik, seluruh tubuh jadi baik. Kalau hati ini busuk, seluruh tubuh akan busuk. Apakah bisa yang namanya puasa menyebabkan hati kita bersih? Jangan sakit. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, yang namanya hati terbagi 3 kelas. Lihat diri kita. Hati kita kelas yang benar. Yang pertama, hati yang sehat. Hati yang hidup. Hati yang mengetahui tentang Tuhannya. Mencintai Allah. Dia ibadah karena Allah. Berkata karena Allah. Berbuat karena Allah. Memberi karena Allah. Menerima karena Allah. Menolak semua yang dikerjakan hanya karena Allah. Hidupnya tujuannya satu. Libtigha'i mardatillah. Hanya mengharapkan ridho Allah. Dia jaga mulutnya. Dia jaga tangannya, dia jaga pandangannya, dia jaga telinganya, dia jaga kakinya agar tidak mengerjakan yang dilarang oleh Allah. Ini hati orang yang bersih. Hati orang yang sehat. Hati orang yang hidup. Dan ini ternyata yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. As-Su'ara 8889. Akan datang hari di mana harta kekayaan, anak turunan tidak ada manfaatnya. Kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Semoga kita semua termasuk golongan yang qalbun salim. Amin. Amin. Ya Allah. Titik. Yang kedua. Ada orang yang hatinya mati. Khotaballahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu walahum azabun azim. Ditutup hati mereka, ditutup pendengaran mereka, ditutup mata mereka, dicap, distempel, mereka mendapat azab yang maha pedih. Mana hati yang mati, dia tidak mengenal Allah, apalagi mencintai Allah, boro-boro ibadah kepada Allah. Jadi kalau dia berbuat di alam dunia, apa niat dia? Hanya mengikuti hawa nafsu. Dia berbicara karena hawa nafsu, berbuat karena hawa nafsu, bersikap karena hawa nafsu, memberi dengan nafsu, menerima dengan nafsu, menolak dengan nafsu. Semua yang dipikirkan nafsunya, pemuas hawa nafsu kita. Padahal dengan ini dia ibarat orang yang haus, minum air laut, bukan makin hilang dahaga, makin dahaga, makin dahaga. Makanya Anda lihat, orang yang hatinya mati tidak amanat. Jadi pemimpin aturnya aturan kata Allah, innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Allah perintahkan menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Jadi pemimpin bukan amanat, ya hianat. Ya Allah. Jadi pemimpin bukannya
ngurusin rakyat tapi korupsi, memperkaya diri sendiri, nggak mikirin rakyat. Ini orang yang hatinya mati, nafsunya terpuaskan, nafsunya terpenuhi karena mereka hatinya mati. Semua yang dikerjakan nafsu, untuk nafsu, pemenuhan hawa nafsu. Yang namanya nafsu fiturab, kata Rasulullah, sampai mati dikubur dalam tanah tidak ada habis-habisnya. Kalau mengikuti nafsu manusia, itulah hati orang yang mati. Nauzubillah. Hati-hati dengan hati kita, jangan sampai hati kita menjadi hati yang mati. Betul. Kalau sampai jadi hati yang mati, waduh, itu busuk semuanya ya. Dari asam pejet nggak ada orang suka. Tidak ada orang suka. Orang pasti benci karena jauh dari agama, jauh dari masyarakat. Sekarang yang ketiga di antara yang hidup dengan yang mati, yaitu yang sakit. Masya Allah. Yang mama khawatir jangan-jangan hati kita yang sakit. Astagfirullah. Edan eling, angot-angotan. Ya. Kadang ditarik oleh malaikat mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada keriduan Allah, keriduan Rasulnya, mengajak kepada surganya Allah. Kadang ditarik setan iblis mengajak ke dalam neraka jahanam. Mana yang dominan pada saat itu? Kalau iman yang dominan, dia ngikutin yang ke kanan. Yang ke kanan. Kalau godaan setan yang dominan, dia ngikutin yang ke kiri. Ke kiri. Ini orang yang hatinya sakit. Ya Allah. Dan kebanyakan orang itu sakit. Jangan-jangan mama bilang kita. Iya ya mah. Edan eling. Edan eling. Bisakah hati yang sakit disembuhkan? Bisa. Yang pertama dengan meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua hindarkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga banyak bertaubat dengan dosa yang pernah kita lakukan. Pas banget nih di bulan Ramadan ini. Dengan cara meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah. Bukankah perintah puasa Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu la'allakum tattaqun. Di awalnya iman, di ujungnya bertakwa. Artinya dengan kita menambah, meningkatkan keimanan kita, menambah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah, hati kita yang tadinya sakit jadi sembuh. Amin. Makanya obatnya ini bulan Ramadan luar biasa. Masya Allah. Dengan puasa Ramadan ditingkatkanlah iman dan ketakwaan kita. Insya Allah yang hatinya kemarin sakit jadi sembuh. Mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan. Yang kedua, Allah. pengobatan hati yang sakit. Menghindarkan perbuatan dosa dan maksiat. Bukankah yang namanya Ramadan tidak cukup hanya tidak makan, tidak minum. Iya mah. Jaga pandangan mata. Dijaga nih. Jaga mulut. Mulut dijaga. Jaga telinga. Jaga tangan. Jaga kaki. Agar tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Semua wajib kita jaga. Makanya insya Allah dengan menghindarkan perbuatan dosa dan maksiat. Dengan kita puasa di bulan Ramadan. Seandainya hati kita kemarin sakit bisa bersih. Amin. Disucikan. Amin ya Allah. Amin. Apalagi yang ketiga dengan banyak bertaubat. Masya Allah di bulan Ramadan taubat kita beda di bulan yang lain. Beda ya mah. Dikit-dikit istighfar. Habis sembahyang yang biasa Allahumma lantas jalan, Allahumma antas salam. Mohon sama Allah. Berdoa sama Allah. Bermunajat sama Allah. Yang tadinya malam bobo berkepanjangan. Karena harus sahur jam 2, jam 3 udah bangun. Sembahyang tahajud. Berdoa, bermunajat mohon sama Allah. Atas dosa yang kita lakukan. Insya Allah diampuni oleh Allah kalau kita niatnya libtigo imardotillah. Amin. Bersihlah hati kita sekarang. Seandainya saja ada orang yang berpuasa niatnya karena Allah. Masa iya masih ada penyakit hati? Hasad, dengki, iri, koret, pelit, kedekut, sombong, merasa gue hebat. Masa iya sih? Iya mah. Kita punya daya apa? Baru berpuasa doang dari jam 4 udah sahur, sekarang udah lapar. Lapar. Mana kekuatan kita? Ya Allah. Kita punya kekuatan dari mana? Yang namanya tadi setengah 4, jam 4 udah minum, kok jam 2 udah haus lagi? Kalau bukan karena Allah. Iya betul. Makanya dengan berpuasa bersih hati kita ya Allah, bermohon kepadamu ya Allah. Berikan kemampuan, berikan kekuatan, berikan kesanggupan untuk melaksanakan kita berpuasa ini tuh. Jadi bersih hati kita. Kan di bulan Ramadan 11 bulan kita makan. Rasul mengatakan tempat yang paling buruk dalam tubuh seseorang perut yang dipenuhi dengan makanan yang halal. Mamin uwi'ain abguridallah min batni mali minal halal. Tidak ada satu tempat yang dibenci oleh Allah
keciprut yang dipenuhi dengan makanan halal. Halal. Walaupun halal, kalau kemelekeran, kekenyangan, kemerkaan kata orang Sunda, Allah benci. Iya mah. Benci. Segala ayat sayuran dimakan. Waduh, Umbi-umbian dimakan. makin gede. Oh, buah-buahan Wah. dimakan. Ikan dimakan. Kambing Oh. dimakan. Sapi dimakan. Masya Kebo dimakan. Sate kelincing masuk semua. Segala ayat. Allah. Tempat sampah yang kumpul segala ada di situ. Dalam sebulan diperintahkan oleh Allah berpuasa. Didetok. Kerak-kerak yang ada di perut kita dikeluarkan habis bersih. Kalau seandainya kerak yang di perut kita dibersihkan, masa hati kita nggak dibersihkan? Iya mah. Wajar nggak? Wajar. Nggak wajar. Banget. Kalau memang tidak dibersihkan. Yang wajar, perut didetok, hati pun didetok. Didetok dua-duanya ya. Biar tidak penyakit hati dibuang oleh kita semua. Betul, Ma. Banyak sekali penyakit hati, ya Allah. Iri, dendam, dengki, marah, kemudian juga rindu. Kemudian juga yang namanya kita pengen menguasai memiliki orang. Kemudian juga orang tadi misalnya juga sama orang lain koret, pengen serakahin orang. Kemudian orang tadi punya penyakit hati-hati yang lain, sombong, merasa punya kelebihan. Insya Allah, Insya Allah. dengan kita di bulan Ramadan, kita merasakan betapa laparnya saya. Apalagi fakir miskin. Betapa hausnya saya. Ya. Apalagi fakir miskin, timbul belas kasihan kita. Ya Allah, kalau seandainya saya kayak mereka bagaimana? Ya. Merendah hati kita di hadapan Allah, maka insya Allah hasilnya yang tadinya hati sombong, merasa hebat, merasa punya kelebihan, dengan puasa insya Allah hati kita menjadi bersih. Itu harapan kita. Amin. Amin. Ya. Harapannya, amin. Berarti mah kalau tadi kata mama mungkin ya mah sebelum Ramadan masih Allahumma lantas jalan selama Allahumma Ramadan antas salam. Allahumma paksain semua ibadah dipaksain. Boleh mah kayak gitu. Kenapa? Nih begini. Yang namanya puasa melatih yang pelakunya kesabaran. Kesabaran. Sabar nggak? Sabar mah. Betul. Yang namanya puasa melatih pelakunya khusyuk. Susu. Yang namanya puasa melatih pelakunya untuk yakin ini adalah kekuatan yang Allah berikan kepada saya. Yang namanya orang puasa melatih orang yang bersangkutan meningkatkan iman. Yang namanya puasa melatih pelakunya meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Yang namanya puasa melatih pelakunya untuk membersihkan dirinya, membersihkan hatinya, dirinya dari berbagai penyakit. Bukankah Rasul mengatakan sumu tasihu, berpuasa niscaya kalian sehat? Kan tubuh kita jadi sehat dengan puasa. Iya. Bukankah dengan berpuasa melatih hati kita biar jadi hati yang bersih? Penyakit-penyakit hati dibuang. Suuzon sama orang, Buang. tajasus sama orang, marah sama orang. Kan saum menahan diri. Maka puasa obat segala penyakit, Masya Allah. baik penyakit lahir maupun penyakit batin. batin. Kalau orang yang mengerjakannya sesuai dengan perintah Allah, amanu, dan di ujungnya la'allakum tattaqun. Gandengkan amanu dengan takwa, insya Allah hati yang kotor jadi bersih. Amin. Hati yang sakit jadi sehat. Amin. Hati yang jauh dari Rabbani menjadi mendekat dan mendekap Rabbaninya, insya Allah. Iya. Insya Allah ya Mah ya. Berarti nggak masalah mah kalau kita itu maksain ibadah tuh nggak ada Wajib. masalah. Wajib ya Mah. Karena kalau tidak dipaksain yang namanya ibadah, godaan setan. Oh. Lohor jam 12, ntar jam atu. Ntar ya. Neng jam atu, jam 2. Neng, baru gue juga jam 2, jam 3. Neng, wudu. Make mukena, make sajadah, Allahu Akbar. Rakaat kedua azan. Ya Allah. Azan dari tadi kemana aja? Asal. Makanya ibadah wajib dipaksakan. Siapa ibu yang mau bertanya ke Mama Dede? Silakan berdiri. Silakan Ibu berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yuli dari Majelis Taklim Ar-Raudhah Taman Manggis Indah, Lahirnya bulan Agustus. Cilodong, Depok. Bulan Juli. Mangga Bu Juli? Galau Mama, Ada apa Bu Juli? begini, bagaimana caranya untuk menghidupkan hati yang mati? Hati yang mati kita, Masya Allah. Yang namanya hidayah Ibu Yuli tidak datang sendirinya, tapi dicari, diraih.
kalau kita mohon sama Allah, deketin orang-orang yang baik. Deketin. Dekat rumah kita ada taklim, dekat rumah kita ada musola, dekat rumah kita ada madrasah, ada guru ngaji. Deketin mereka. Raih hidayah, cari hidayah tadi oleh kita. Terus kita sadar, saya pengen jadi orang benar. Jangan ngikutin hawa nafsu, tapi ikutin akal sehat. Robbana ma khalaqta hadza batila. Yang lo ciptakan nggak sia-sia. Otak di atas, kemaluan tempat nafsu di bawah, tinggian otak. Kalau kita benar-benar manusia yang menyadari kesalahan, akan merubah lingkungan, akan merubah sikap kita, akan kita mencari, meraih kemanapun adanya itu hidayah. Makanya saya tadi bilang pergi ke taklim, Iya. kan minimal azan kedengeran. Dengar mah. Saud tuh yang namanya kalimat-kalimat azan itu membuka hati kita. Banyak istighfar, bergaul dengan orang-orang baik, ini akan berpengaruh dengan diri kita. Begitu Bu Yuli. Iya. Bu Yuli, Terima kasih Mama Dede. Mangga. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, ada yang Iya. lagi? Ini Masya Allah ya Maya. Berarti kalau untuk membersihkan hati mah, bisa nggak kita udah mendeteksi gini, hati gue udah bersih kok. Itu Boleh sombong. nggak? Sombong nggak boleh tuh, Mah. Sombong. Justru ada yang bilang begini, saya mah udah hebat, sholat udah hebat, ibadah sudah hebat, baca Quran, tahajud hebat, luar biasa. Nggak bakal tergoda setan pun tenjara. Iya mah. Orang yang imannya sekuat lurah, yang ngegoda lurahnya setan. Bolanya setan, Bang. Orang yang imannya sekuat bupati, yang ngegoda bupatinya setan. Bupatinya setan. Makanya orang yang mengatakan iman mereka hebat, tetap godaan setan akan ada. Kuat ya. Mah. Makanya Mama berkali-kali bilang, Ya. setan menggoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari bawah, asal kita yang namanya manusia berasal dari tanah. Tanah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Aku ciptakan manusia asalnya saripati yang berasal dari tanah. Berpijak di tanah, jangan sombong. Jangan melambung hidup ini dan ke atas. Banyak berzikir, banyak bermunajat, banyak bermohon kepada Allah. Yakinkan saya hanya makhluk, ada Khalik yang menciptakan yang segala-galanya. Makanya peribahasa mengatakan jangan sombong, di atas langit ada langit. Itu maksudnya. Kalau ini mantap ke atas ke bawah, aman kita. Jadi aman. Berarti orang yang hatinya bersih justru nggak akan ngomong dirinya hatinya bersih ya. Nggak akan kayak dia tadi berpengaruh lingkungan. Lah lu mau aja. Kenapa jadi nggak enak? Kita yang berubah dia. Lu jangan ngomong begitu. Dosa tahu. Bukan kita yang ke bawah. Begitu. Begitu. Tegas, Bu, ya. Tegas ya mah. Itu juga pesan Mama tuh, di atas langit masih ada. Apa yang kita banggakan? Di atas langit masih ada? Amin. Enggak ada. Saya nanya di atas langit masih ada. Di atas langit masih ada, Bu. Masih ada. Masih aja. Oh tuh nanya Pak konsepnya. Waktu Ibu ngecek bilang, wah, udah nggak ada langit Mas Bedu. Ya awan doang. Udah. Ngeri juga kalau udah gak ada langit ya. Tapi mah bagaimana kalau seandainya mungkin Mas Bedu juga sering dengar ya, ketika ada orang mungkin bertikai marah nih mah, atau mungkin juga dalam satu keluarga ribut, akhirnya dia ngomong gini, hati kamu tuh nggak bersih, hati kamu tuh kotor. Nah boleh nggak ngejudge orang kayak Orang gitu? yang ngomong saja boleh jadi dengan dia marah. Itu dia hatinya nggak bersih. Nggak bersih juga. Batinnya kotor. Masya Allah. Karena Allah berfirman lintalahum dengan kelemah lembutan. Itu perintah Allah dalam Perintah Allah. Allah. Yang bisa menundukkan orang. Contoh begini. Iya mah. Sekarang ada angin puting beliung. Ada angin yang suka angin Tornado. tornado. Angin tornado. Ada angin sepoi-sepoi. Mereka bersaing bertiga. Itu monyet lagi pegangan tuh di pohon. Oh iya mah. Siapa yang mengalahkan dia? Kata angin puting beliung, aku. Begitu dia, itu monyet bikin kenceng pegangan. Pegangan. Kagak jatuh. Gak jatuh lah dijago. Ketawain. Iya. Kata tornado, saya yang bisa mengalahkan. Gede. Mungkin pegangan. Pegang lagi. Angin yang sepoi-sepoi, saya yang bisa mengalahkan. Wah. Ngantuk dah tuh monyet ya. Tidur tuh monyet. Lepas pegangannya, gudubrak. Brak. Inilah Ngantuk dah yang tuh dimaksud. monyetnya. Jadi bukan dengan galak-galak, bukan dengan kekerasan, Iya. bukan dengan marah-marah, tapi dengan kelemah lembut. Memang banyak juga orang yang juga jatuh karena rayuan. Betul. Wah. Ada kata-kata yang lembut. Betul. Makanya penipu rata-rata tukang rayu. Astagfirullah.
Hah, hati-hati laki-laki tukang rayu. Apa Ya. yang ke sono sih lo? Kata-kata rayunya tuh maksudnya. Tapi untuk membersihkan hati ada nggak mah doa khusus? Ada nggak gitu mah? Ada. Doa khususnya. Kita mohon sama Allah agar hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang khusyuk. Allahumma ini a'udzubika bil qalbi wal khusyuk. Jadi kita mohon sama Allah hati kita dibersihkan dengan hati yang makin khusyuk, makin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, berarti doanya berarti Zara harus mulai apalin juga nih ya. Zara baru tahu mah Zara pribadi Maaf, tadi doanya. jangan bingung. Allah mah semua bahasa mengerti. Ngerti ya, Mah? Daripada pakai bahasa Arab nyalahan. Bahasa Indonesia juga nggak apa-apa ya, Naon, Mah? bahasa Jawa sok. Sok. Silakan. Masya Allah Allah. mengerti bahasa Allah apapun. ngerti ya. Minta dari hati yang paling dalam apa yang kita minta. Ya, baiklah kalau gitu mah. Sebelum hati itu mati, dia terkena penyakit hati dulu ya, Maya? Kenapa? Sebelum hati itu mati, Iya, karena tahapannya tadi Mama Tahapannya bilang. dulu ya, Ma? Ada hati yang hidup, ada hati yang mati, ada hati yang sakit. terkena penyakit. Tapi kenapa Mama bilangnya hati yang mati dulu? Biar frontal, biar jelas perbedaannya. Baru di ujungnya hati yang sakit. Hati yang Jadi sakit. biar jelas banget. Ini loh yang hidup, ini loh yang mati, ini yang sakit. Sakit. Tahapannya begitu. Baik, siapa lagi yang mau bertanya kepada Mamah Dede? Berdiri Dipersilakan. silakan. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Ibu Erni dari Majelis Taklim Ar-Rodo Taman Manggis Indah Depok. Mangga Ibu Erni. Galau nih mah, Ada apa Bu Erni? begini mah, kan di saat bulan Ramadan ini bagaimana sikap kita menghadapi ketika kita mendapatkan fitnah. Padahal kita benar-benar pengen menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya gitu. Terima kasih mah. Di bulan Ramadan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Di luar bulan Ramadan kayak fitnah mah ada aja. Ada. Jangankan kita, Rasulullah sendiri berkali-kali difitnah oleh orang-orang. Kenapa? Ketika kita hidup di alam dunia siap mental. Jangan Bu Erni berharap semua orang menyukai saya. Nggak bakalan, itu cuma hayalan. Jangankan orang lain, keluarga kita aja ada yang nggak suka, Iya. ada yang benci, Benci. ada yang sebel, Sebel. ada pengen menghabiskan karir kita. Ya Allah. Ada yang pengen benar-benar membunuh kita. Itu dimanapun ada. Yang ngarumpi ngomongin kita. Yang memfitnah kita. Jangan khawatir. Yang penting yang saya omongin, yang saya kerjakan, yang saya lakukan sesuai aturan agama. Di tempat yang Allah ridho. Orang mau ngomongin kita nggak ada urusan. Orang mitnah kita nggak ada urusan. Kalau Anda pengen selesai, Anda lihat Ali Imran 199. Wasawwirhum fil amri. Bermusyawarah dalam segala urusan. Maksud saya bagaimana? Panggil siapa yang mitnah kita. Siapa yang dengar. Siapa saksinya. Apa benar yang saya lakukan? Justru kalau ada orang ngehina kita, ngejek kita, menghina kita, memfitnah kita, kita ngaca. Bener nggak omongan dia? Robah kita. Jangan langsung marah. Bersyukur ada orang mengkritik kita. Agar kita semakin baik dan semakin baik. Jadi seperti itu Bu. Yang saya khawatir ada orang ngomong si A. Hai Bu Erni, si B ngomongin lo toh. Jangan langsung ada marah. Ngomongnya begini, lu mitnah gue gak merasa. Siapa tahu si A itulah yang mitnah kita. Tapi mengatasnamakan si B. Ya Allah. Makanya telinga kanan kiri, mata kanan kiri, tangan kanan kiri. Dengar sebelah. Jangan komentar, dengerin dulu yang sebelah. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayanu. Hei orang yang beriman, kalau datang orang fasik menyampaikan kabar kepada Anda, jangan langsung percaya, ditelan mentah-mentah. Tabayun dulu Bu Erni, Iya. bener enggak, cek and dicek enggak, langsung marah. Ada orang mitnah, salah, nggak akan ada benernya diri kita. Dari Bu Erni, siapa lagi yang mau nanya? Boleh nih Bu, silahkan. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nita dari Majelis Taklim Ar-Rodoh Taman Manggis Indah, Depok, Cilodong. Ar-Raudoh harusnya Mbak, bukan Ar-Raudoh. rodoh. Araudah. Raudoh bukan rodoh. Ar-Rodoh. Yang antara makam Rasul sama mimbar itu, Maya. Iya, Raudoh.
surga. Galau nih mah. Ada apa Bu Nita? Ini mah saya mau nanya di bulan Ramadan ini gimana cara untuk menyikapi kita dari hati dari amarah atau dari hawa nafsu. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Nita nanya, bagaimana kalau datang nafsu kita? Rasulullah mengajarkan yang pertama baca ta'uz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka insya Allah amarah akan berkurang. Yang kedua ada berwudu. Kenapa? Nafsu didorong oleh setan. Setan diciptakan dari api. Dari api. Yang namanya api hanya bisa padam dengan air. Air. Yang ketiga sembahyang sunat mutlak 2 rakaat. Nafsu pusatnya di pusat kita. Sejengkal ke bawah nafsu birahi. Sejengkal ke atas nafsu dunia. Dengan sembahyang sunat mutlak 2 rakaat. Maka udel kita ketekuk. Nafsu makin kurang. 4 kali sujud makin ketekuk, makin berkurang. Terus yang lain bagaimana? Dengan diam. Kesal sama orang, terlentuh segala omongan. Kalau lagi marah sama orang, anggota ragunan di absen. Astagfirullah. Caci maki yang tidak layak diomongin. Begitu kita sadar kalau ada orang ngerekam, malu kok tega aku ngomong begitu. Ya iya. Apalagi posisinya dirubah. Kalau berdiri jadi duduk, duduk jadi berbaring. Insya Allah dengan cara-cara yang Rasul ajarkan, kemarahan akan reda. Seandainya pun masih ada, persentasenya kecil, mengatasinya semakin mudah. Begitu Ibu Nita. Begitu. Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Mama, terima kasih banyak ya Mah tausiahnya hari ini ya Mah ya. Nah jamaah tentunya hari ini kita diingetin ya sama Mama bahwa kita harus menjaga kebersihan hati kita selama kita berpuasa, saat kita puasa. Karena memang tadi Mama sudah sampaikan, puasa itu nggak hanya nahan lapar, nahan hawa nafsu, tapi juga tentunya kita selama puasa harus membersihkan hati kita yang mungkin sebelumnya hati kita masuk dalam kategori yang sakit ataupun mati. Detoks tubuh itu saat kita menahan hawa nafsu makan dan juga minuman, tapi juga harus kita detoks hati kita dengan terus mengamalkan semua perintah Allah, beribadah tepat pada waktunya, dan jangan lupa berdoa juga sama Allah untuk dibersihkan hati kita. Yuk Mah, kita berdoa yuk Mah. Yuk. Silahkan. Pemirsa juga ibu-ibu angkat tangan yuk. Adilkan hati kita, semoga Allah mengabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Kami bersyukur kepadamu ya Allah diberikan hati. Semoga hati kami termasuk hati yang sehat. Hati yang bersih. Hati yang hidup. Hati yang mencintaimu ya Allah. Yang menyukaimu ya Allah. Yang beribadah kepadamu ya Allah. Yang mengerjakan perintahmu. Menjauhi yang dilarang olehmu ya Allah. Namun ya Allah, seandainya hati kami sakit, apalagi hati kami mati ya Allah, tolong sembuhkan kembali hati kami. Hidupkan kembali hati kami. Karena hanya Engkau yang mukallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Engkau yang menciptakan kami. Engkau yang menciptakan hati kami. Engkau pula yang membolak-balikan hati kami ya Allah. Balikanlah hati kami agar semakin dekat kepadamu ya Allah. Hanya dengan daya dan kekuatanmu ya Allah, kami tidak bisa berbuat apapun. Berikan ya Allah kepada kami hidayah darimu ya Allah. Insya Allah setiap saat ada kesempatan kami mencari hidayah darimu. Dari kekuatan darimu, namun dengan kudrat iradatmu Engkau berikan hidayah kepada kami ya Allah. Tunjukkan kami dengan hidayahmu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah. Dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.